Oh, jadi senjatanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Rexa Channel. Jadi untuk video kali ini kita akan lanjutin reaction series Ultraman Rube episode ketiga. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Apa nih tiba-tiba ada yang ngibar-ngibar bendera? Aizen terbang jir. Lagi nyoba alat baru kah? Damn. Dia nih kayak suka tiba-tiba nulis-nulis gitu jir. Kalau di Don Brother tuh kayak yang biru. Terbanglah ke langit. Tolong tambahkan ini dalam koleksi kutipanku ya. Koleksi kutipan. Aku tahu siapa kalian. Hanya itu yang ku ketahui. Tolong berikan aku petunjuk. Oke. Aku anak sulung Mio Minato. Namaku Katsumi Anak Minato. sulung Mio Minato. Oh, nama ibunya. Katsuo Minato. Katsuo. Aku anaknya Katsumi Minato. Maaf, menggunakan ini adikku Isami Minato. Iya, tentu saja. Aku langsung mengenali kalian. Oh, oke. Ini adik kami Asahi. Adik kami Aku Asahi. tidak tahu kalau ibu kalian punya seorang putri. Menarik. Senang bertemu denganmu. What the hell? Pak Aizen. Apa ini kenapa tiba-tiba? Oke. Kalian tidak perlu mencemaskan diriku ya. Ayo kemari. Mau ngapain sebenarnya? Isami, Kasumi, sama Asahi. Rambut yang sangat bagus, luar biasa. Kami minta maaf karena kami datang tiba-tiba. Oke. Aizen Tech adalah perusahaan penuh cinta dan kebaikan, menciptakan gaya Lah, baru untuk masa si depan. Asahi kemana anjir? Itu adalah perusahaan ayahku dulu, pabrik besi Oke. Aizen. Wah. Perusahaan Aizen di Dulu itu zaman hanya dulu. pabrik kota kecil Pabrik saja. besi. Setelah itu aku mengubah namanya dari pabrik besi Setelah Aizen itu namanya diubah jadi menjadi Aizen Tech. yang kalian tahu sampai sekarang ini. Lihat ini. Hei, Yoshima, apa nona ini bisa mencoba? Deng. Baiklah, Pak. Oke. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan. Oh, tentang kristal, catatan kristal. Jir, ini ruangannya Aizen kosong banget, coy. Kalian tahu legenda komet Ayaka? Itu Aha, yang ada di episode 2. Sebuah dongeng Episode yang 1. mengatakan kalau komet Ayaka jatuh dari langit dan di komet itu ada monster yang keluar. Nah, Semua orang yang tinggal di Ayaka mengetahui kisah itu. Aku membandingkan survei lapangan dan sastra pada masa lalu. oke. Kalian tahu dari itu aku bisa mencapai satu hipotesis. Apa tuh? Biskuit beras ini akan mewakili komet Ayaka. Masuk ke bumi dari luar angkasa. Aha. Ah, 3 organisme raksasa. 3 organisme. Rosso, Blue, sama si monster yang kaiju di episode 1. Nah. Mereka terbang dan Hah? baru saja jatuh ke Ayaka 1300 tahun yang Oke. lalu. Untuk mereka lalu berubah. Dan lihatlah, mereka tersebar kemana-mana. Mereka tersebar kemana-mana. Akan bisa Sebarannya tuh jadi kristal-kristal. Nah, aku memindahkan Aizen Tech ke Ayaka agar aku bisa menelitinya bersama dengan Oke. Mio Minato. itu Artinya alasan orang kenapa dasar Aizen Ayaka Tech bukan- pindah ke Ayaka, pindah ke kota ini buat Dan lewat meneliti. penelitian Mio, kami bisa mengetahui kalau 2 dari 3 organisme yang bertarung itu adalah raksasa cahaya. Memutuskan Deng. untuk menamai mereka Ultraman. Ultraman. Ya, benar sekali. Saat kami sedang meneliti bersama-sama, ibu Aha. tiba-tiba menghilang 15 tahun yang lalu. Ibunya Saat tiba-tiba beliau menghilang. Semua penelitiannya juga menghilang bersamanya. Wow, oh oke. Ternyata Awalnya ada kami kaca. berpikir dia adalah korban kejahatan. What the heck? Apalagi ini? Kaiju tiba-tiba muncul dari luar angkasa, dari portal. Wow, anjir kaijunya keren banget. Ini gua baru pertama kali lihat si kaijunya. Ini mereka semua bakalan evakuasi ke bawah tanah ya. Asahi? Waduh. Penyebar cinta dan kebaikan, Makoto Aizen tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Damn.
Kocak banget sih Makoto Aizen. Asai, Oke. di mana kakak kamu? Mereka bilang mereka harus pergi, jadi aku diminta pergi ke tempat evakuasi. Oh, begitu. Kira-kira kapan dapat Pilih kristal baru ya? kristal. Wah anjir. Kotanya benar-benar diporak-porandakan. Dibanting. Waduh, pakai tentakelnya. Wah, anjir, ada mata di mulutnya. Bisa ngeluarin cannon juga. Oh, kayak gargoyle gitu ya. Pembatuan, sinar pembatuan. Medusa deh, kayak Medusa. Jangan natap matanya. Oh, mantul coy. Ya ampun. Isami. Aduh. Gimana cara ngeandonya? Harus dikalahin kah kaijunya? Wanjir. Tanduknya. Oh, jadi senjatanya. Oke. Rube Slager Rosso. Oke. Di mana kau menemukan peralatan? Ini tersembunyi di kepala kita. Nice. Slugger Blue. Mari kita kalahkan Rube dia dengan ini. Slager Blue sama Hati-hati. Slager Rosso. Satu gerakan yang salah dan kau akan menjadi batu lagi. Oh, sebenarnya sama aja ya, cuman bedanya versi Blue tuh udah versi digabung, sedangkan Rosso jadi pedang dua gitu. Kita tukar kristal. Oke. Let's go, udah ganti. Kayaknya mau bikin semacam dinding dari air ya, kaca dari air gitu. Dengar, berdiri di belakangku dan ikuti aku. Kiri, Kiri. kanan. Oke. Oh, dipancing buat nyerang kaca ya. Akhirnya ngecharge pakai serangan pembatuannya. Pelindung dinding air. Tuh kan bener bikin dinding air. Dijadiin kaca gitu. Ayo, sekarang. Oke, Blue. Nice. Oke, pakai serangan slugger. Oh, finisher ya, jadi finisher. Walaupun nggak ada animasi gimana-gimana, tapi kayak ya udah. Damn, disimpan lagi sluggernya. Bagus, Katsumi. Ya, kau juga. Yo. Sampai jumpa. Kenapa kau terbang tiba-tiba saja? Saat waktu yang sulit telah berlalu, terbanglah ke langit, benar kan? Oh, kata-katanya Aizen anjir. Yah. Tujuan dia apa sebenarnya? Ayah kalian juga akan menaiki gelombang. Bikin baju dengan desain gelombang. Ayah salah mengejanya. Siapa ini tiba-tiba? Kau sangat cocok. Kau sangat mirip. Apa? Oh, Aizen? Topi itu memiliki aura tertentu. Topiku, benarkah? Tapi kayak Apa topi kau ingin gaya. bekerja denganku? Iya. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 3 dari series Ultraman Rube. Gila, baru 3 episode tapi udah seru banget ya. Di episode 3 ini kita fokus tentang Aizen Tech dan juga ibunya si Minato bersaudara atau Mio Minato. Bisa dibilang Aizen Tech ini awalnya bukan punya Aizen ya, tapi punya bapaknya, dan dulu tuh cuma sekedar pabrik besi. Tapi sama si Aizen dikembangin dan ya seperti yang sekarang jadi perusahaan teknologi yang sangat-sangat canggih. Bahkan alasan dia mindahin perusahaannya ini ke sini, ke tempat ini, ke Ayaka, karena dia juga pengen meneliti tentang komet yang jatuh 1300 tahun yang lalu. Kalau berdasarkan cerita rakyat kan itu meteor, komet, ya udah komet doang, meteor doang, batu-batu doang. Sedangkan si Aizen dia kayak ngededuksi kalau itu bukan sekedar komet dan batu-batuan, melainkan 3 entitas yang berbeda. Deng, dia keren banget sih jujur Aizen. Walaupun cara ngomongnya nyeleneh dan tingkah lakunya nyeleneh, tapi ini karakter bener-bener seru banget.
Nah, terus juga tadi kita dikasih tahu kan kalau Aizen sama ya ibunya Minato bersaudara atau Mio itu mereka bekerja sama buat ngulik, buat mecahin misteri tentang meteor inilah. Tapi entah apa yang terjadi 15 tahun yang lalu ibunya tiba-tiba menghilang. Lalu mungkin berikutnya gue cukup penasaran dengan tujuan dari si Aizen. Kenapa dia ngumpulin kristal dari para kaiju? Apakah tujuan dia sama kayak juggler dulu? Dulu kan juggler buat ngumpulin kartu raja monster supaya dia bisa ngebangkitin Maga Orochi. Nah, apa jangan-jangan Aizen juga sama kayak gitu? Dia ngumpulin kristal kaiju supaya nanti mungkin dia bisa entah ngebangkitin kaiju terkuat atau dia pengen nyiptain kaiju terkuat. Gue cukup penasaran dengan tujuan dari Aizen sih. Tapi di sini sebenarnya gue cukup bingung sedikit sih. Seingat gue di episode 1 dan episode 2 yang ngesamen kaiju tuh si Aizen pakai kristal dan pakai apa sih drivernya itulah. Sedangkan di episode 3 ini kaijunya itu muncul dari langit, muncul dari portal. Nah, gue jadi bingung. Berarti emang ada kaiju yang ya bisa disummon dan juga ada kaiju emang yang nge-spawn gitu aja. So far untuk rating episode 3 ini episode 8,5 lah. Seperti biasa, kalau kalian mau ngikutin akun sosial media, kalian bisa cek Instagram dan link ada di deskripsi. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review dan juga reaction dari series Ultraman Rube episode ketiga. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video yang lainnya. Bye-bye. Ciao.